Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, dalam Islam, kamu akan dihidupkan kembali setelah kematian. Yuk, simak 7 tahap kehidupan setelah kematian menurut Islam di video ini. Manusia yang telah meninggal, akan dihidupkan kembali di hari kiamat dan dihitung amal perbuatannya, sebagai catatan apakah mereka masuk surga atau neraka. Namun, terdapat beberapa tahapan kehidupan yang manusia harus jalani sebelum dapat memasuki surga atau neraka. Simak apa saja tahap kehidupan setelah kematian menurut Islam dalam pembahasan kali ini. Tahap kehidupan setelah kematian menurut Islam. 1. Alam kubur atau alam barzakh. Pada video sebelumnya telah dijelaskan yaitu malam pertama di alam kubur. Setelah manusia meninggal dunia, mereka akan berpindah ke alam kubur atau alam barzakh. Di alam kubur, manusia akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya pada mereka mengenai agama. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada manusia, siapa Tuhan mereka, apa agama yang mereka percayai, apa kitab yang mereka baca, dan siapa nabi mereka. Manusia akan terus berada di alam kubur sampai tiupan sangkakala berbunyi. 2. Hari Kebangkitan. Setelah tiupan sangkakala dibunyikan oleh malaikat Israfil, dunia akan mengalami kiamat dan semua makhluk hidup di dunia akan dibinasakan. Kemudian, malaikat Israfil akan meniupkan kembali sangkakala kedua yang akan membangkitkan semua makhluk hidup di dunia. Tiupan sangkakala kedua tersebut menjadi tanda hari kebangkitan dimulai. 3. Padang Mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan bukan di bumi melainkan di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar merupakan sebuah tempat datar yang sangat luas dan kering dengan matahari berjarak hanya 1 jengkal dari kepala manusia dan terus menyinari padang ini. Di Padang Mahsyar, orang-orang kafir dan musyrik akan merasa sangat kepanasan. Sedangkan itu, umat muslim tidak merasakan kepanasan karena dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang ada di Padang Mahsyar mulai diadili amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Malaikat pertama bertugas sebagai pengiring manusia, sedangkan malaikat kedua bertugas sebagai saksi perbuatannya di dunia. 4. Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Setelah dibangkitkan di Padang Mahsyar, manusia akan dikumpulkan berdasarkan nabinya. Mereka akan berbaris dan menunggu Yaumul Mizan atau hari penimbangan ketika amalan mereka ditimbang baik dan buruknya. Jika manusia lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia mendapatkan keselamatan. Sementara itu, jika manusia lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia mendapatkan kecelakaan. 5. Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Amal perbuatan manusia kemudian dihitung di Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Hal ini tertulis di Al-Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 25-26 yang berbunyi. Allah berfirman, sesungguhnya kepada Kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisap mereka. Manusia yang sedang dihitung amal perbuatannya akan dibagi menjadi 2, yaitu hisab yang mudah dan hisab yang sulit. Berdasarkan hadis Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu hisab mudah. Berikut bunyinya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. 6. Jembatan Shirathul Mustaqim. Kehidupan setelah kematian berikutnya menurut Islam adalah melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan ini konon hanya memiliki lebar sekecil rambut yang dibelah menjadi 7 dan sulit untuk dilewati. Orang-orang yang lolos menyeberangi jembatan ini akan masuk ke surga, sedangkan orang-orang yang jatuh akan masuk ke neraka. Bagi manusia yang timbangan amal kebaikannya tinggi, ia akan mudah menyeberangi jembatan ini. Sementara itu, manusia yang timbangan amal kebaikannya sedikit akan kesulitan menyeberangi jembatan ini. 7. Surga dan neraka.
Kehidupan setelah kematian terakhir adalah tinggal di surga atau neraka. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Hamba Allah yang masuk surga tidak akan pernah mengalami kesedihan, penderitaan, dan kesengsaraan. Surga diciptakan oleh Allah bagi umatnya yang beramal saleh dan berhati bersih. Sementara itu, neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali dan dipenuhi dengan penyiksaan, kesedihan, dan kesengsaraan. Orang-orang yang berbuat keburukan akan tinggal di neraka sebagai balasan keburukan yang mereka lakukan di dunia. Pada penjelasan video ini hanyalah gambaran menurut Al-Quran. Dan berbagai sumber, percaya atau tidak itu terserah diri kita masing-masing. Karena channel ini hanya senantiasa mengajak manusia agar ingat kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Wallahu alam bishawab. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.